Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bagas Permana. Saya di sini akan menjelaskan tentang logistik dalam ekonomi Islam. Logistik dalam ekonomi Islam, logistik merujuk pada proses pengelolaan aliran barang, jasa, dan informasi dari produsen ke konsumen dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup aktivitas seperti penyimpanan, transportasi, distribusi, dan manajemen rantai pasok (supply chain management) yang sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Berbeda dengan logistik konvensional yang berfokus pada efisiensi dan keuntungan semata. Logistik dalam ekonomi Islam juga memperhatikan aspek halal, etika bisnis, serta dampak sosial dan lingkungan. Yang kedua, ada prinsip-prinsip logistik dalam ekonomi Islam. Dan beberapa prinsip utama yang mendasari logistik dalam ekonomi Islam adalah: A. Keadilan distribusi barang harus merata dan tidak diskriminatif. Harga harus wajar, tidak ada eksploitasi atau penipuan atau ihtikar. Tidak boleh ada praktik monopoli yang merugikan masyarakat. B. Transparansi. Setiap transaksi harus jelas, tidak ada penipuan atau gahar. Informasi tentang asal-usul barang, harga, dan kualitas harus terbuka. C. Kehalalan. Barang yang didistribusikan harus halal, baik dari segi bahan maupun proses produksinya. Logistik harus memastikan tidak ada percampuran dengan barang haram. Terus di D. Tanggung jawab sosial. Masalah logistik harus mendukung kesejahteraan masyarakat seperti distribusi pangan ke daerah terpencil, meminimalkan kerusakan lingkungan, misalnya mengurangi limbah dan emisi karbon. E. Efisiensi dengan etika atau ihsan. Meski efisiensi penting, tetapi tidak boleh mengorbankan hak pekerja atau konsumen. Contoh, penggunaan teknologi untuk mempercepat distribusi, tetapi tidak memenuhi standar syariah. Terus ada di nomor 3, yaitu aplikasi logistik dan ekonomi Islam. Yang pertama, rantai pasok halal. Halal supply chain, memastikan setiap tahap produksi, penyimpanan, transportasi, dan penjualan sesuai syariah. Contohnya, sertifikat halal untuk gudang dan transportasi yang memisahkan produk halal dan non-halal. Yang kedua, sistem distribusi zakat dan wakaf. Logistik digunakan untuk mendistribusikan zakat, wakaf, atau bantuan sosial secara efektif. Contoh, lembaga amil zakat menggunakan teknologi tracking untuk memastikan bantuan sampai ke penerima. Terus yang berikutnya ada vintage dan teknologi syariah. Integrasi antara pembiayaan syariah seperti murabahah atau salam dengan manajemen logistik. Contoh, skema pembiayaan bagi UMKM untuk distribusi barang tanpa riba. Terus ada green logistik dalam Islam, yaitu Islam mendukung melestarikan lingkungan atau khalifah fil ard. Contoh, penggunaan kendaraan ramah lingkungan atau kemasan daur ulang. Terus yang keempat, ada tentang logistik dalam ekonomi Islam. Biaya tinggi karena harus memenuhi standar halal dan etika. Regulasi kompleks, terutama di negara dengan minoritas muslim. Dan terakhir ada kesadaran konsumen yang masih rendah terhadap pentingnya logistik syariah. Nah, terus kesimpulannya yaitu logistik dalam ekonomi Islam bukan sekedar tentang mengirim barang, tetapi juga tentang memastikan keadilan, kehalalan, dan keberkahan dalam setiap prosesnya. Dengan berkembangnya industri halal global, logistik syariah memiliki potensi barang untuk tumbuh asalkan didukung oleh regulasi yang kuat, teknologi, dan kesadaran masyarakat. Terus ada tercantum dalam
Quran surah Al-Baqarah ayat 168 An-Nisa sampai 29. Hadis tentang larangan yaitu penipuan, hadis riwayat Bukhari. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.